Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea atau Ide Investasi. Kali ini saya ingin bahas potensi saham DOIT. Di video ini kita akan melihat dan mencoba melihat DOIT dari sisi fundamental dan technical analysis. Tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan estimasi target price-nya DOIT secara fundamental maupun secara technical. Jangan lupa like, komen, share videonya, dan subscribe channelnya. Just do it, Delta Dunia. Oke, sebelumnya saya ingin share kepada teman-teman view saya. Berulang nih saya untuk menekankan analisa saya mengenai GCI atau IHSG Sell in May and Go Away, di mana target bottom saya berada pada level 6.489 sampai dengan 6.200, di mana koreksi IHSG yang terbatas menurut analisa saya dikarenakan akan penyesuaian imbal hasil atas rencana kenaikan 7 days reverse repo dan proyeksi PDB Indonesia yang masih akan meningkat untuk tahun 2022 yaitu sebesar 5,4%. Kalau teman-teman lihat, proyeksi ini dibuat oleh saya sebelum terjadi kejatuhannya IHSG ya, teman-teman. Nanti saya akan update khusus mengenai bagaimana keadaan IHSG yang pada posisi terakhir. Jadi ini video saya buat sebelum terjadinya crash, dan saat ini IHSG masih berada pada posisi downtrend. Link dari video ini ntar teman-teman bisa saksikan, saya berikan di atas ini. Oke, flash result dari DOIT untuk kuartal pertama tahun 2022 adalah pendapatan naik sebesar 104%, 104,89% secara year on year. Kemudian operating profit-nya juga mengalami kenaikan sebesar 1.143,17%. Ya, saya selalu mengukur dari operating profit dan bukan dari net profit. Kemudian juga net profit-nya juga mengalami kenaikan sebesar 5.534,84. Seperti itu, teman-teman. Ya, ini adalah untuk DOIT. Highlighted aspek dari saya, dan nanti kita akan bahas lebih dalam di video berikutnya. Ini kira-kira relative to GCI year to date DOIT. Ini data per 21 Juni, di mana DOIT outperform IHSG kurang lebih sebesar 50% bila kita melakukan investasi di DOIT dari 1 Januari ya teman-teman. Kemudian berikutnya, oke. Untuk data per 23 Juni, saya cek dulu, untuk data per 23 Juni, DOIT ditutup pada level 372 per lembar saham, di mana DOIT merupakan saham di sektor energi, dengan subsektornya adalah coal miners dan kontraktor. Kapitalisasi pasar DOIT berada pada 3.207,1 miliar rupiah. DOIT mempunyai floating stock publik sebesar 62,14%. Kemudian pengendalinya adalah North Star Group atau North Star Tambang Persada, yaitu sebesar 37,86%. Oke. Nah, produknya DOIT ada dua, yaitu mereka adalah kontraktor tambang batu bara. Mereka juga merupakan penambang batu bara. Nah, berikut saya berikan wilayah operasinya DOIT. DOIT kalau di Indonesia itu mempunyai wilayah operasional di daerah Kalimantan, dan kemudian kalau di Australia mereka ada daerah operasionalnya adalah di Queensland. Jadi untuk operasional di Australia, mereka adalah baru mengakuisisi sebuah perusahaan pada Desember 2021. Oke. Nah, ini adalah daftar kliennya DOIT, beberapa daftar klien DOIT untuk operasional Buma. Buma itu anak usaha dari DOIT yang berada di operasional banyak di Kalimantan Selatan ya, teman-teman.
Jadi ada dari Brau Energy, kemudian ada Adaro, kemudian juga ada Geoenergi, Rain Insani, dan Tajahan Antang Mineral. Kemudian, dan ada Bayan Resources. Jadi ini adalah klien-kliennya DOIT. Kemudian di Australia, klien-kliennya adalah ya seperti yang saya tulis di bawah ini. Oke, ini saya ambil source-nya dari perusahaan sendiri. Kemudian kita mau melihat produksi kuartalannya DOIT. Ini disajikan oleh manajemen secara kuartalan, ini cukup bagus, tapi saya ringkas buat teman-teman. Untuk yang atas adalah sebagai kontraktor batubara, yaitu dia bagian pengupasan tanah batubara. Kontribusi pada kuartal pertama secara tahunan naik sebesar 90%, tetapi secara kuartal per kuartal, DOIT lebih luar biasa, naiknya sebesar 131,38%. Kemudian untuk produksi coal, mereka mempunyai tambang sendiri. Mereka pada kuartal 1 tumbuh sebesar 44,09%, dan kuartal per kuartal mereka tumbuh sebesar 22,81%. Kemudian kita melihat kontribusi terhadap pendapatan, ternyata pengerokan batu bara masih terbesar ya kontribusinya. Dan ini kontribusi terbesar adalah dari Brau, dan juga jadi nomor satunya itu ada dari Bayan Resources, nomor duanya itu ada dari Brau Energy, kemudian nomor tiganya itu adalah dari Adaro. Sedangkan untuk proyek yang berada di Australia, yaitu Queensland Government dan Stanwell, itu cukup masih kecil ya, hanya kurang lebih sekitar 6% dari pendapatan. Oke, kemudian rencana dari manajemen. Nah, ini teman-teman saya sajikan, mereka ingin masuk diversified commodity. Ya. Jadi mereka ingin masuk ke diversified komoditas, di mana kalau teman-teman lihat, DOIT ini akan mulai masuk, dia ingin dia muncul sebagai mine owner dan operator, dan kemudian juga DOIT juga ingin melakukan strategic acquisition untuk mengembangkan portofolio mereka ke other commodities, yaitu chopper target mereka. Jadi target mereka adalah sebagai mine owner dan operator untuk coal, kemudian untuk other commodities mereka akan fokus kepada chopper. Nah, ini adalah rencana yang akan dilakukan di tahun 2022, tetapi yang sudah dilaksanakan adalah baru nomor 1, mine owner dan operator, sedangkan untuk choppernya masih direncanakan untuk mulai akuisisi di tahun 2022. Jadi tambang chopper ini belum akan masuk ke dalam valuasi tahun 2022 karena ini masih merupakan rencana. Oke, sebelum kita mulai masuk, teman-teman, nah ini ada yang menarik, bagus yang manajemen dari DOIT sajikan. Ini adalah harga batu bara acuan, di mana sumbernya adalah perusahaan dan Kementerian ISDM. Harga batu bara acuan ini adalah untuk khusus batu bara 6.322 kilokal per kilogram GAR, di mana HBA ini merupakan rata-rata dari Indonesia Coal Index, Newcastle Export, Global Coal Newcastle, dan Platts 5.900. Kalau teman-teman melihat HBA ini bergeraknya inline dengan harga spot Newcastle Coal, meski sedikit berada di bawah harga spotnya Newcastle Coal. Jadi pergerakannya inline, sama-sama naik, tetapi memang ini yang dijadikan acuan harga batubara acuan untuk melakukan ekspor. Nah, dan ini masih berada di bawah harga Newcastle Coal. Jadi teman-teman bisa bandingin sendiri pergerakan harga Newcastle Coal dengan perbandingan harga sebagai batubara acuan sebagai patokan penjualan dari batubara. Oke, quarter highlight dari DOIT.
ya. Saya highlight langsung yang saya garis merah. Jadi Doit ini melakukan capex untuk 2022. Untuk capexnya diperlukan untuk support pertumbuhan dari kontrak yang baru didapat dan untuk kebutuhan investment group. Jadi pengeluaran ini akan impact kepada free cash flow, FCFF, free cash flow untuk kuartal pertama. Jadi secara summary adalah debt to equity ratio-nya Doit ini akan bertambah ya teman-teman, dan digunakan untuk membiayai capex, capital expenditure, dan group investment. Menariknya kalau untuk capital expenditure ini bagus dan penting karena kontrak yang didapat Doit ini mereka membiayainya dari leverage, dari hutang. Kemudian ini juga bagus untuk kebutuhan group investment, tetapi belum, nanti teman-teman bisa kita lihat laporan keuangannya Doit untuk kuartal pertama. Karena memang belum didetailkan kebutuhan group investment-nya seperti apa. Jadi ini dari quarter highlight dari Doit. Selain bahwa Doit itu di Australia dapat key contract dalam 3 bulan terakhir dari BHP Billiton dan Mitsubishi Alliance, the Blackwater cooking untuk cooking coal ya. Cooking coal mine itu lebih ke arah untuk pemanasan baja kalau cooking coal. Jadi lebih niche market. Jadi harganya lebih tinggi lagi ya mungkin. Dan dia mempunyai juga kontrak dari Bowen Cooking Coals di Australia yang di-announce pada bulan Mei tahun 2022. Jadi kalau cooking coal ini adalah untuk industri baja dan industri industri dasar lainnya. Karena cooking coal ini sangat bagus, sangat tinggi pembakarannya dan juga ya lumayan green energy. Tapi ini adalah niche market. Oke, ini adalah quarter highlight dari Doit. Kemudian target yang diberikan oleh manajemen ya sebagai main owner operator dan chopper yang mereka targetkan, yaitu Doit targetnya adalah kalau teman-teman melihat target untuk sebagai pengupas lapisan tanah batu bara ini ada di level 480 sampai dengan 565. Jadi ini kurang lebih sekitar bisa dibilang ya 50% dari target 2021. Kemudian untuk coal production-nya sama. Doit mempunyai target sebesar 50% dari hasil tahun 2021. Ini adalah target yang diberikan oleh manajemen untuk tahun 2022. Oke. Nah, kemudian baru kita masuk ke financial highlight kuartal pertama. Yang disajikan oleh manajemen adalah nomor 1 adalah pendapatan, ya ini pendapatan. Kemudian ada EBITDA dan EBITDA margin. Jadi buat teman-teman untuk mengetahui apa itu EBITDA, EBITDA itu adalah earning before income tax, depresiasi dan amortisasi. Jadi mereka hanya melihat dari pendapatan sebelum pajak, sebelum kena expense pajak, dan sebelum depresiasi dan amortisasi. Nah, kemudian yang selalu saya tekankan, makanya saya highlight merah, adalah operating profit, operating cash flow, dan free cash flow. Nah, kita bisa melihat bahwa operating profit Doit itu kalau dibandingkan tahun 2021 kuartal pertama mengalami perbaikan yang signifikan. Ya, tetapi untuk operating cash flow, tapi untuk net profit di bottomnya, Doit tetap mengalami kerugian meskipun tipis. Tapi nanti kita akan bahas apa kerugiannya tersebut, penyebab kerugian tersebut. Tapi highlight saya adalah secara operating profit, Doit ini jauh lebih baik dibandingkan tahun 2021. Nah, tadi di video di depan sudah dijelaskan mengenai konsep free cash flow.
Nah, ini adalah, dan yang penting adalah bagi teman-teman melihat operating cash flow. Operating cash flow-nya Doit juga sangat membaik. Ya, pengertian operating cash flow itu adalah kita dapat melihat apabila operating cash flow-nya itu plus, berarti company itu sebenarnya masih bisa membiayai kegiatan operasionalnya dengan mandiri. Tapi kalau dia sudah mulai negatif operating cash flow, itu tanda-tanda bahwa kerugian akan dicapai pada akhir tahun oleh manajemen. Nah, tapi impact dari free cash flow-nya ini adalah yang mengimpact kepada valuasi. Jadi free cash flow tahun 2021 lebih bagus daripada free cash flow tahun 2022 kuartal pertama. Tapi nanti kita akan lihat apa penyebab free cash flow ini negatif, meskipun operating cash flow-nya sendiri bagus. Jadi kalau free cash flow itu adalah total dari 3 cash flow, sedangkan kalau operating cash flow itu hanya dari cash flow operasi. Jadi ini ya, 3 yang saya selalu highlight di dalam beberapa video saya. Saya jarang sekali melihat net profit di bawah, tapi saya lebih menekankan di pada operating profit, operating cash flow, dan free cash flow. Karena ini adalah yang penting untuk mengadakan yang namanya valuasi. Oke, ini juga pengulangan terhadap yang tadi. Kalau tadi di present laporan keuangannya secara year on year, kali ini saya akan menyajikan laporan keuangannya secara kuartalan. Jadi teman-teman bisa melihat bagaimana perbaikan operating profit, ya, operating profit secara kuartalan. Jadi ini teman-teman bisa melihat nih, operating profit-nya Doit secara kuartalan, kemudian operating profit margin-nya mereka secara kuartalan. Jadi teman-teman bisa melihat dan membandingkan sendiri. Seperti itu. Kemudian yang menarik juga, sejak company itu memberikan EBITDA dan EBITDA margin sebagai benchmark, jadi teman-teman juga bisa melihat di sini. Jadi kita bukan melihat lagi yang namanya ROE atau melihat ROA, karena itu ya itu standar investasi, tetapi kita akan mengajak naik sedikit intermediate, bahwa kita mau melihat dari sisi EBITDA dan EBITDA margin, seberapa profitable-nya company ini. Seperti itu. Oke. Seperti biasa, saya tidak akan meng-highlight net profit loss, karena nanti ada penjelasannya kenapa Doit mencatatkan loss pada kuartal pertama tahun 2022 ini. Baru kita mulai masuk ke highlights kuartal pertama tahun 2022, yaitu membukukan net loss sebagai akibat dari nomor 1 adalah beban pajak tangguhan Doit, ya teman-teman bisa melihat, dan perubahan nilai wajar dari aset keuangan. Nah, perubahan nilai wajar dari aset keuangan, ini asumsi saya, ini adalah estimasi manajemen sebagai perubahan atas beban pinjamannya Doit yang dalam bentuk US dollar. Jadi seperti teman-teman ketahui bahwa suku bunga Amerika itu, suku bunga US dollar itu akan mengalami kenaikan dengan the Fed menaikkan suku bunga. Jadi maka dari itu Doit, saya lihatnya ini masih asumsi saya ya, yang perubahan atas nilai wajar. Ini adalah asumsi saya bahwa Doit melakukan adjustment terhadap beban keuangan atau beban hutangnya. Seperti itu. Oke, ya tadi teman-teman sudah lihat mengenai operating profit-nya. Dan kalau di bawah, kalau teman-teman mencari bottom line, Doit juga masih mencatat kerugian, tetapi kerugiannya semakin mengecil. Dan penyebab utamanya saya melihat ada pada pembayaran beban pajak tangguhan. Oke, ini kita akan lihat free cash flow dari kuartal pertama. Ya, seperti tadi saya highlight, operating cash flow dan free cash flow. Ini adalah operating cash flow-nya. Gitu. Ini adalah operating cash flow, dan ini yang saya centang adalah yang saya highlight penyebab-penyebabnya yang perlu dilihat.
Untuk operating cash flow dari arus investasi adalah penyebabnya yang paling besar saya lihat di sini, ini adalah penyebab minusnya disebabkan dari digunakannya kas untuk investasi, teman-teman. Jadi menarik, ini adalah besarnya adalah lihat dari perolehan aset tetap yang diraih oleh DOIT. Ya, seperti itu teman-teman. Aktivitas dari kas investasi. Gitu. Jadi kalau kas investasi kan mungkin teman-teman melihatnya kok ini minus. Nah, karena ini minus, ini adalah sebenarnya harga perolehannya mereka. Gitu. Sedangkan kalau penjualan ini plus. Masuk uangnya plus, tetapi kalau dari saya sebagai investor, saya melihatnya adalah bila menjual aset itu adalah merupakan suatu kerugian bagi perusahaan. Jadi kalau ini adalah perolehan aset tetap, ini artinya DOIT mengeluarkan uang untuk melakukan investasi, teman-teman. Nah, ini juga highlight saya karena debt to equity ratio yang bertambah ya teman-teman, ya sehingga kalau arus kas dari aktivitas pendanaan buat pembelajaran kita ini adalah masuknya uang ini adalah sebagai bentuk pinjaman masuk gitu. Jadi plus dari posisi kas ya cukup bagus, tetapi ya itu menyebabkan adanya hutang baru atau debt to equity ratio. Nah, sedangkan hasilnya menjadi free cash flow free cash flow to firm nih dia agak apa ya bisa dibilang ini free cash flow-nya agak minus dari DOIT dari keseluruhan cash flow-nya DOIT. Jadi secara summary penyebab minusnya free cash flow disebabkan dari digunakannya kas atau arus kas untuk kegiatan investasi. Oke. Ya. Ini kita mulai masuk ke income statement. Ya, income statement di sini sebenarnya tidak ada highlights dari saya. Ini saya hanya ingin menyajikan kepada teman-teman bahwa EPS-nya ini minus, EBITDA-nya ini tumbuh. Gitu. Karena tadi ini sudah dijelaskan di depan, jadi ini hanya untuk penyajian kembali untuk teman-teman. Dan DOIT itu ini adalah cost of revenue-nya yang dicatat oleh DOIT. Jadi untuk mendapatkan suatu pendapatan, DOIT itu harus mengeluarkan biaya untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Dicatatnya seperti ini. Seperti itu. Oke, jadi no comment ini dari saya. Nah, ini adalah quarterly profitability yang disajikan oleh manajemen. Jadi kalau kita melihat pada kuartal pertama tahun 2022 itu hasilnya sangat jauh lebih baik daripada kuartal pertama tahun 2021. Dia kalau kita lihat EBITDA marginnya membaik. Di sini di kuartal pertama di 21,8, sedangkan di tahun 2022 kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 23,9%. EBITDA-nya sendiri kalau kita lihat DOIT juga mengalami kenaikan ya EBITDA-nya dan revenue-nya juga mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan kuartal pertama tahun lalu. Oke. Ini juga balance sheet. Ya, ini juga yang harus kita lihat DOIT. Ini yang saya centang merah adalah yang highlight yang penting. Sorry nih, yang saya centang merah ini adalah highlight yang penting. Dilihatnya dari mana? Dilihatnya dari perubahan year to date-nya. Jadi mereka mencatat posisi balance sheet dari Desember 2021 ke Maret 2022. Ini adalah perubahan-perubahan penting. Kenapa cash bisa turun sebesar 30%, kemudian ada other current asset yang tumbuh 20%, dan fixed asetnya tumbuh kecil, kemudian tumbuhnya
long term liabilities atau debt to equity ratio, ya, ini tumbuh lumayan signifikan ya, sebesar 16% loh untuk kuartal pertama. Dan karena Doit mengalami kerugian, maka equity-nya turun sebesar 2%. Oke, summary-nya seperti ini, teman-teman. Kita bisa lihat. Kita bisa lihat dari perjalanannya, ini yang biru, ini adalah net debt, dan ini adalah outstanding debt-nya nih. Ya, mengalami kenaikan ya. Benar, outstanding debt-nya. Gitu. Kemudian kalau yang atas adalah net debt per EBITDA. Sedangkan untuk yang atas ini adalah consolidated cash. Ya, mengalami penurunan dari posisi cash. Oke, kemudian kita itu berbicara mengenai laporan keuangan yang sudah terjadi. Nah, sekarang kita mau berbicara mengenai target di tahun 2022. Ini adalah target yang diberikan oleh manajemen. Yaitu saya ambil mid-nya saja, yaitu pendapatan, targetnya mencapai 1.400 million US dollar. Kemudian untuk EBITDA-nya akan dicapai sebesar 350 million US dollar. Nah, ini akan kita pakai, dua basis ini akan kita pakai sebagai basis valuasi. Nanti kita teman-teman akan melihat. Jadi bukan PBV, bukan PER, karena PBV dan PER-nya ya kalau untuk PER teman-teman melihat masih minus, sedangkan untuk PBV teman-teman melihat bahwa di kuartal pertama ini terjadi penurunan PBV ya teman-teman. Nah, jadi saya nanti tidak akan melakukan valuasi dengan pendekatan PBV dan PER. Kita akan memakai pendekatan valuasi memakai EBITDA, yaitu earning before income tax, depresiasi, dan amortisasi. Oke. Ya, ini saya sajikan buat teman-teman, gambarannya seperti ini. Ini adalah secara historical gambaran dari EBITDA versus DER. EBITDA versus debt to equity ratio-nya Doit. Yang kita lihat pertama, ini adalah pada saat terjadinya booming coal. Kenapa saya paham? Karena saya sempat memberikan rekomendasi buy coal di tahun 2016 awal. Jadi ini adalah booming harga coal antara tahun 2016 sampai 2018. Yaitu harga Newcastle coal mencapai peak-nya di tahun 2018 yaitu sebesar 120 US dollar per metric ton. Nah, ini kita bisa lihat ya teman-teman, EBITDA-nya si Doit ini mengalami kenaikan pada periode ini. Karena harga Newcastle coal mencapai peak-nya di 120 metric ton. Nah, ini periode 2016, 2017, dan 2018. Debt to equity ratio-nya pada saat itu mengalami penurunan, ya, dan sekarang ini debt equity ratio-nya mengalami kenaikan. Memang pasti teman-teman yang belajar fundamental pasti akan dibilang, wah itu mahal dan berbahaya kalau debt equity ratio-nya mengalami kenaikan. Karena teman-teman bisa melihat di sini debt to equity ratio-nya Doit mencapai level 5. 5 kali debt to equity ratio-nya. Tetapi yang saya ingin tekankan kepada teman-teman, yang paling penting debt to equity ratio-nya sesuai guidance management dan yang kita udah lihat, itu dipakai Doit untuk sebagai capital expenditure atau biaya modal kerja untuk merealisasikan pendapatannya. Ya, ini makanya kita bisa lihat proyeksi EBITDA-nya nih teman-teman. Dengan debt to equity ratio yang naik, EBITDA-nya Doit pun juga mengalami kenaikan. Ya. Sehingga proyeksi saya untuk tahun 2022 EBITDA Doit EBITDA-nya Doit akan berada di level ya ini sekitar berapa ini? Sorry. EBITDA Doit-nya ini akan berada pada level sekitar 5.000 atau 5 million. Ya, ini ada di 5.000. Sorry, kita kembali sedikit ya. EBITDA Doit
Ya, EBITDA-nya DOIT berdasarkan guidance. Oke, oh sorry, ya ini sudah dalam bentuk rupiah teman-teman. Kalau tadi dalam bentuk US dollar karena memakai guidance management, ini saya sudah translasikan dalam bentuk rupiah. Karena kenapa? Ini data historical. Jadi ini akan dicapai, estimasi EBITDA ini akan dicapai kurang lebih, saya memakai hitungannya ini adalah sampai dengan 5.000 miliar rupiah. Gitu. Ini adalah estimasinya. Ini yang akan dicapai EBITDA-nya DOIT. Ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa debt to equity ratio, yang paling penting adalah ini. Debt to equity ratio dari DOIT ini akan mendukung pencapaian earning before income tax, depresiasi dan amortisasinya DOIT. Dan diestimasi ini akan berada di atas 5.000 miliar rupiah. Kurang lebih seperti itu. Saya buat targetnya. Oke, jadi dan apa yang membuat saya yakin akan hal tersebut? Karena bila di periode tahun 2016 sampai 2018 penyebabnya adalah kenaikan Newcastle Coal sebesar 120 metrik ton harganya, tapi di 2022 saya hanya memakai harga acuan tertinggi di kira-kira di bulan Maret atau April, maka harga Newcastle Coal itu berada tertinggi pada 416 metrik ton per metrik ton US dollar. Jadi saya optimis debt to equity ratio yang semakin naik akan didukung dengan kenaikan EBITDA dari DOIT sendiri. Nah, kemudian sekarang sedikit masuk ke valuasi, ya kita teman-teman berarti sudah memahami bahwa kita akan memakai valuasinya adalah enterprise value per EBITDA atau EV per EBITDA versus DER-nya DOIT, debt to equity ratio-nya DOIT. Teman-teman bisa melihat yang garis biru ini adalah EV per EBITDA. EV per EBITDA ini mengalami kenaikan. Ini berarti adalah investor memberikan valuasi yang lebih tinggi kepada DOIT saat ini. Atau pada penutupan tahun 2021 kemarin, EV per EBITDA ini divaluasi tinggi sampai dengan ini berada pada level 5,5 kali ya, teman-teman. Di mana DER-nya ini mengikuti sampai dengan di 5,2 kali debt to equity ratio. Oleh karena itu, nah saya mencoba memforecast bahwa saya mengambil benchmark, ya oke. Pada saat terjadinya booming coal di tahun 2016 sampai dengan 2018, DOIT itu mencapai peak-nya dengan EV per EBITDA di price pada 4,02 kali di level ini, teman-teman. Nah, oleh karena itu saya memakai benchmark yang sama, yaitu benchmark pada saat terjadinya booming coal di tahun 2016 sampai 2018, sehingga saya memproyeksikan dengan harga Newcastle Coal yang sama di $416 per metrik ton, maka DOIT itu saya proyeksikan EV per EBITDA-nya saya proyeksikan berada di 4,03 kali. Seperti itu. Nah, nanti yang penting adalah target price-nya berapa? Untuk EV per EBITDA di 4,03 kali ya, teman-teman. Nah, itu pasti akan menjadi pertanyaan. Oke. Berikutnya, jadinya kita akan mulai masuk ke valuasinya DOIT, yaitu valuasi 2022 EV per EBITDA. Ini yang saya pakai adalah valuasi intrinsik atau forward valuation ya, teman-teman. Nanti saya akan buat video khusus apa perbedaan valuasi intrinsik dan relative valuation. Valuasi intrinsik ini adalah saya mencoba forward looking untuk melihat bagaimana full year 2022 DOIT
kondisi keuangannya akan berada di mana. Asumsinya saham beredarnya adalah tetap, cash dan cash equivalennya DOIT berada pada 3.500.000 ini dalam miliar rupiah, cash dan cash equivalennya ya. Kemudian hutang berjalannya DOIT itu ada di 17 juta. Ini tetap sama ya, perhitungannya dalam miliar rupiah. Kemudian dengan EV per EBITDA sebesar 4,03 kali, saya memberikan target price DOIT itu berada pada 850 per lembar saham, teman-teman. Jadi pendekatan ini adalah pendekatan forward valuation. Kenapa saya memakai EV per EBITDA? Karena perusahaan memberikan estimasinya memakai EBITDA. Dan dikarenakan EPS-nya minus, sehingga saya tidak memakai pendekatan EPS dan maupun pendekatan PBV. Karena pendekatan PBV itu sebenarnya lebih cocok untuk banking. Jadi pendekatan valuasi memakai price to book value adalah kurang cocok untuk perusahaan-perusahaan non-banking. Jadi teman-teman bisa melihat ya, ini adalah harga diskon yang saya berikan. Kenapa? Karena kalau kita kembali lagi ke belakang, ini adalah 4,03 nih, estimasi saya. 4,03, di mana harga DOIT itu akan berada di 850, dan itu inline dengan harga DOIT pada saat terjadi booming coal, yaitu di tahun 2017, dengan EV per EBITDA sebesar 4,02 kali. Jadi saya mengambil sedikit kesamaan dengan posisi tahun 2017, ya, EV per EBITDA di 4,03, maka DOIT akan berada di level 850 lembar saham. Ini adalah target price-nya, dan tapi teman-teman harus ikut bisa menjaga. Ini adalah target cash dan cash equivalent. Ini asumsi saya yang saya dapat dari pergerakan historical DOIT. Jadi setiap kuartal keempat itu DOIT memiliki cash dan cash equivalent itu meningkat dari posisi kuartal pertama. Tetapi uniknya DOIT juga memiliki hutang berjalan yang memiliki kenaikan. Ini sebenarnya sesuai dengan guidance management, di mana manajemen menulis bahwa mereka sudah melakukan akuisisi dari hutang, kemudian mereka juga mengambil hutang sebagai biaya capital expenditure atau biaya untuk mengerjakan kontrak-kontrak yang ada. Jadi simpelnya saya ingin sharing kepada teman-teman, debt-nya DOIT itu adalah untuk mengakuisisi aset dan untuk melaksanakan pelaksanaan kontrak kerjanya atau working capital-nya DOIT. Jadi dalam posisi saat ini debt to equity ratio-nya akan menghasilkan EBITDA yang tinggi bagi DOIT, sehingga saya memberikan target price pada 850 per lembar saham. Ini diskon ya, tadi teman-teman saya jelaskan ya, karena tadi teman-teman melihat EV per EBITDA DOIT itu mengalami kenaikan. Tapi saya berikan diskon karena seperti teman-teman ketahui, di 2023 saya melihat bahwa harga batu bara akan mengalami penurunannya. Jadi diskon saya berikan untuk DOIT, target EV per EBITDA-nya hanya berada di 4,03, itu target saya. Oke, jadi dengan price target di 850 per lembar saham, DOIT mempunyai upside sebesar 128,49% dari harga penutupan di 23 Juni, yaitu di 372. Nah, dari sisi teknikal bagaimana? Karena ini ada pendekatan dari sisi fundamental, memakai EV per EBITDA, maka pendekatan yang saya lakukan adalah memakai pendekatan Elliott Wave. Ini berdasarkan data tanggal 22 Juni. Ya, teman-teman bisa melihat ini adalah wave pertama. Ini adalah wave pertamanya DOIT. Kemudian ini adalah wave keduanya DOIT, ya, teman-teman.
Kemudian ini adalah wave ketiganya Doit ini. Nih. Ini wave 3-nya Doit, ini wave 1, ini extension wave 3-nya. Sekarang Doit sedang memasuki wave correction-nya atau wave 4. Nah, wave 4 Doit itu terdiri dari pattern A, B, dan C dengan bottom target ada pertama di 354 dan yang kedua ada di 256. Jadi ini adalah dua bottom targetnya Doit, 354 dan 256. Tetapi Doit harus menyelesaikan wave 5-nya, target wave 5-nya itu berada di 870. Jadi a bit inline ya, sedikit inline ya teman-teman, antara EV per EBITDA yang saya buat dengan saya kasih diskon, yaitu dengan EV per EBITDA di 4,03 kali, yaitu Doit akan mencapai sekitar 850 rupiah per lembar saham, sedangkan untuk Elliott Wave-nya sendiri, target Doit akan berada di 870. Ini adalah untuk wave 5-nya Doit. Oke. Pertanyaan, teman-teman? Bila ada komen atau pertanyaan, juga bisa email ke email ini, atau bisa langsung memasukkan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga selalu bisa tetap cuan. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Dan berikut adalah disclaimer informasi oleh ide investasi. Yaitu saya saat ini mempunyai posisi pada saham Doit, dan saya tidak terafiliasi dengan perusahaan maupun perusahaan sekuritas manapun. Data yang disajikan adalah data publik yang dapat diakses oleh masyarakat umum, di mana target price diolah oleh saya berdasarkan interpretasi kami atas data umum yang ada. Ini adalah interpretasi saya. Ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Dan kiranya teman-teman bisa beroleh cuan dari Doit. Salam ide investasi, dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam ide investasi.